Halo teman-teman, kembali bersama saya Dinda dari kelompok 4 Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Kegiatan kami pada hari ini adalah melakukan distance learning bersama Widya Iswara pengampu Agenda 1 tentang materi analisa isu kontemporer. Kami melakukan pendalaman materi dengan sesi tanya jawab, kemudian kami mengerjakan beberapa tugas. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari, tidak dapat diprediksi, dan akan menjadi bagian tetap dalam peradaban manusia secara terus-menerus. Kita akan jauh tertinggal jika kita tidak segera menyadari dan tahu betapa pentingnya peran kita dalam perubahan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kita harus turut berperan dalam menentukan masa depan bangsa kita. Jika tidak, maka orang lain atau bangsa lain yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Tujuan reformasi birokrasi sendiri pada tahun 2025 adalah untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Merupakan respon atas masalah kapasitas dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Oleh sebab itu, dalam materi kali ini, pegawai negeri sipil dituntut untuk berpikir kritis dengan dapat mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kritikal melalui isu-isu masa kini atau yang sedang terjadi atau yang sering disebut dengan strategis kontemporer, yang dapat memicu munculnya perubahan lingkungan strategis yang berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan secara khusus dapat berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai PNS pelayan masyarakat. Cara kita menyikapi perubahan tersebut adalah mengikuti dan memahami faktor-faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik pada perubahan lingkungan individu, keluarga, masyarakat, level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Dengan memahami penjelasan tersebut, maka yang perlu menjadi fokus perhatian adalah mulai membenahi diri dengan segala kemampuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang kita miliki dengan memperhatikan modal insani atau modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika moral, dan modal kesehatan, baik fisik maupun jasmani, yang mencerminkan dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Perubahan lingkungan strategis ini begitu cepat dan masif dan juga rumit, menjadi tantangan bagi Indonesia dalam percaturan global untuk meningkatkan daya saing sekaligus mensejahterakan kehidupan bangsa. Terdapat beberapa isu-isu strategis yang telah menyita ruang publik harus dipahami dan kita waspadai, serta kita harus menunjukkan sikap perlawanan terhadap isu-isu tersebut, seperti isu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisasi, tindak pencucian uang atau money laundering, proxy war, isu mass communication dalam bentuk cybercrime, hate speech, dan hoax. Strategi bersikap yang harus ditunjukkan adalah dengan cara-cara objektif yang dapat dipertanggungjawabkan, serta terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan kita untuk berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Sekian materi dari saya kali ini tentang analisa isu kontemporer. Sampai jumpa lagi dalam materi selanjutnya.